Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Ayan Suparmanto, mahasiswa pasca sarjana Universitas Islam Negeri Fatmawati Soekarno Bengkulu. Pada kesempatan ini saya akan menguraikan tentang sejarah perkembangan Islam yang ada di Arab Saudi. Sejarah ringkas Arab Saudi yang pertama itu periode Mekah. Bangsa Arab mempunyai sejarah yang panjang. Mekah pada zaman kuno penduduk Arabia Selatan umumnya adalah pedagang karena terletak di garis lalu lintas perdagangan di wilayah sekitar Laut Tengah Afrika Utara, Armenia, Arabia, dan Irania. Bangsa Arab dibagi menjadi dua bagian, yaitu Khotan dan Adnan. Khotan di Yaman, namun setelah hancur bendungan Ma'rib membawa dampak petaka, mereka bermigrasi ke utara dan mendirikan kerajaan Hirah dan Gasan. Sedangkan Adnan adalah keturunan Ismail ibnu Ibrahim yang banyak mendiami Arabia dan Hijaz. Sabak, Ma'in, dan Kutan adalah di antara kerajaan yang ada saat itu. Semua berada di Yaman. Manandrira atau Hira dan Gasan atau Gasianah di utara Hijaz merupakan wilayah yang tetap merdeka. Hal ini disebabkan oleh karena di daerah itu terdapat tempat suci, yakni Mekah, yang di dalamnya terdapat tempat ibadah sebagai pusat, yaitu Ka'bah. Di samping Ka'bah ada sumur Zam-Zam yang sudah sejak masa Nabi Ismail. Kota suci Mekah selalu ramai dikunjungi oleh para penziarah haji di bulan-bulan haji. Agama penduduk Arab waktu itu terkenal dengan ritual penyembahan terhadap berhala atau maganisme. Mereka menyembah berhala pada mulanya hanya ketika orang-orang Arab tersebut hendak melakukan perjalanan keluar kota Mekah. Mereka selalu membawa batu yang diambil dari sekitar Ka'bah. Mereka mensucikan batu tersebut dan menyembahnya. Di mana mereka berada, mereka membuat patung untuk disembah, dan di zaman tersebut adalah zaman jahiliyah, sehingga menjelang lahir Rasulullah SAW. Kemudian Islam lahir di kalangan bangsa yang keras kepala dan senantiasa menyembah berhala. Kegiatan dakwah dilakukan oleh Rasulullah SAW hingga beberapa keluarganya mengikuti ajakan beliau, seperti Abu Bakar yang diikuti oleh teman-teman Abu Bakar lainnya, seperti Utsman bin Affan, Abdurrahman bin Auf, Tahlan bin Ubaidillah, Sa'ad bin Abi Waqqas, dan masih banyak lagi yang lainnya. Usaha dakwah itu mendapat tantangan dari kaum Quraisy Mekah, sehingga menyebabkan Rasulullah SAW beserta sahabat-sahabatnya melakukan hijrah ke Yasrib, Madinah. Rasulullah SAW belum melakukan gebrakan struktural masyarakat Islam yang teratur, sehingga beliau hijrah ke Yasrib di Madinah. Namun hijrah ini juga menyebabkan gangguan yang semakin hebat terhadap Rasulullah dan para sahabatnya. Nabi tidak putus asa atas gangguan tersebut.
dia tetap konsisten dalam mendakwakan ajaran Islam di kalangan orang-orang Arab. Nah, kaum Quraisy membaikot kaum muslimin dengan menggantungkan piagam di atas Ka'bah agar tidak terhubungan dengan kaum muslimin. Kondisi ini tetap tidak menurunkan semangat dakwah, dijalankan dengan penuh keuletan dan kesabaran. Kemudian periode Madinah, Rasulullah SAW bersama Abu Bakar dipandu oleh Abdullah bin Uraikid menuju Madinah Yasrib. Kaum Quraisy Mekah merasa khawatir atas hijrah Rasulullah SAW. Kekhawatiran ini mendorong keinginan kaum Quraisy untuk melakukan tindakan keji, yakni keinginan untuk membunuh Rasulullah SAW. Dengan perjuangan Rasulullah